Itu yang berbeda. Jadi kalau umpama mau diklaim nih ya, mau dibangun nih persepsi bahwa Pak Prabowo penerus Jokowi, itu menurut saya keliru banget itu. Publik juga bisa melihat itu. Hari ini kalau dikatakan tuh kelompok ekonomi yang apa, ada yang mau bantu 01, pasti langsung ditelepon tuh. Langsung Ada yang- datangi dong, Iya. bukan telepon. Ada yang mau telepon mau bantu 03, langsung tuh. Jadi ini semua proses adalah Ibu Mega. Jadi Mas Ganjar itu adalah calonnya Ibu Mega gitu. Yang tersisa cuman Calon PDI Perjuangan. calon PDI Perjuangan, calon Ibu Mega ya. Dan tersisa adalah Prabowo Subianto. Bu Mega ngomong satu putaran, Mas Anies juga ngomong satu putaran, tetapi secara matematika yang lebih memungkinkan untuk mencapai satu putaran itu adalah pasangan Prabowo dengan Gibran. Siap. Oke. Saya sudah ada di Istana Bayangan, ya. Ya, di Istana Negara ini sudah aman semua, clear, ya. Baik, bangku-bangku sudah aman semua. Ya, baik. Oh, Pak Presiden Bayangan dan Pak Wakil Presiden Bayangannya, tadi saya lihat bawa gitar. Memang aneh kalau presiden kita tuh masih menjabat udah jadi seniman. Orang mah nanti kalau udah nggak menjabat jadi seniman nggak apa-apa. Mau ngelukis, mau apa terserah deh ya. Iya. Oh baik, kalau gitu saya yang buka saja. Iya siap. Oke, ya. Selamat datang di Kabinet Bayangan. Yang manis namanya Mas Anies, yang tegar namanya Mas Ganjar, legowo pasti Pak Prabowo, semua siap ganti Joko Widodo. Agak lain namanya Caimin, pantang takut, ya pasti Pak Mahfud. Orang segan dengar nama Mas Gibran, semua siap berani ambil peran. Itulah kandidat Pilpres kita, semua yakin menang satu putaran. Tapi jangan dulu pada jumawa, kita tunggu rakyat dukung siapa. Kita tunggu saja. Pemilu tidak sampai 2 bulan lagi. Jangan sampai kita ada keributan, apalagi kecurangan. Isilah demokrasi kita dengan gagasan tanpa politik uang. Jangan sampai bikin Rifana Pratiwi jadi berang. Aku tak mengerti. Loh, jangan. Itu Dewa. Dewa ini dalam pemilu-pemilu seperti ini udah agak-agak takutnya cenderung berpihak. Berpihak. Iya. Kita tunggu. Rakyat dukung siapa? Nah, penonton kalau mau tepuk tangan sekarang. Iya. Nah, Jangan ragu-ragu. iya, jangan ragu-ragu. Tadi salah Anda tepuk tangannya. Ini ya. nggak ikut latihan sih penontonnya. Iya, tapi Oke. enak juga ya. Enak. Jadi presiden SBY itu enak ya. Ayo tambah satu lagi. Jangan. Kita harus kerja, Bos. Iya. Tapi enak jadi presiden SBY ya. Betul, beliau dulu memang di ruang publik permusikan Nusantara memang dulu Betul. luar biasa. Albumnya laku, dirayakan. Betul. Dan katanya selama 10 tahun menjabat itu bikin 4 album loh. Dulu. Saya ada satu lagunya yang hafal loh. Kayak apa? Ho. Apa sih nggak jelas? Kok wow doang?
Ada lagunya kayak gitu. Oh gitu ya. Kita selalu bergembira kawan. Wah, Ada ya, lagunya itu tuh. ya, Saya hafal. benar. Beneran. Tapi gitu Pak SBY selama menjabat 10 tahun 4 album. Ya. Begitu nggak menjabat malah nggak nyiptain album ya. Tapi banyak lukisan. Oh, iya. Bikin pameran-pameran, galeri Iya, gitu. yang penting Orang ada- kadang memang hobi bisa berubah. Iya. Iya kan? Memang hobi berubah, effortnya kayaknya lebih gede di lukisan kayaknya. Oh gitu. Hobi bisa berubah, keberpihakan bisa Betul. berubah, posisi politik juga bisa berubah. Termasuk Pak Ah. SBY sekarang. Iya. 2023 emang penuh kejutan ya Pak Presiden ya. Kita akan ulas lah ya. 2023 ini udah mau tahun baru. Oke. Kayaknya kita harus ulas nih apa Ya. yang terjadi selama setahun ini. Kita panggil intel-intel kita lah ya. Oke. Ya. Kita panggilkan Ya. ya. Kepala-kepala intel kita ya. Ini ya pertama kita akan undang Kepala Badan Intelijen Bayangan. Ya. Yang kita pilih yang mantan wartawan. Kemarin Betul. udah kurang cocok tuh kayaknya ya. Kita reshuffle aja. Iya, kita reshuffle. Kemarin masa yang lain Intel satu, kita Menteri Agama. Bos. Iya, ini padahal dia suruh jadi intel, kenapa ayat-ayatnya bagus kan? Oke, kita panggil apa namanya Kepala Badan Intelijen Bayangan, kakek segala tahu, Bambang Harimurti. Ya, hati-hati. Awas. Ya. Awas kena tackling Egypt nanti BM. Wih, mantap. Kenapa Anda Saya- kotak-kotak ini? Iya, Anda sini, sangat kan? berpihak kepada ini nih, Kotak-kotak. kota-kota. Oke, biar cepat aja lah Dir. Jangan lu ajak ngobrol Iya, sekarang iya, dulu iya. Pak Wapres. Oke, yang berikutnya Kepala Badan Intelijen Bayangan nomor 1 siapa ya? Oh, Anies Baswedan. Ya, Anies Baswedan. Ini spesial Muhaimin. perempuan. Iya. Karena pasti informasinya dari ibu-ibu arisan ini agak banyak kalau ibu-ibu ini kan. Iya, itu udah setara Musrembang. Iya, kolektif informasi setara Musrembang ya. Kita akan panggil Kepala Badan Intelijen Bayangan Anies Baswedan, ada Nihayatul Wafiro. Siap perintah, Pak? Jangan, Silakan, Pak. saya nggak berani berita Anda. Anda diperintah sama Mas Anies aja. Iya. Udah cocok. silakan. Kita dari Banyuwangi loh, Ri. Iya. Jauh-jauh ya kan. Flightnya cuma seminggu 2 kali loh. Lanjut. Ya, semoga bertambah lah ya. Iya, betul. Sudah setiap hari dong. Udah setiap hari sekarang? 2 kali Anda sehari udah lama dong. nggak ke Banyuwangi. Kapan Terakhir ke Banyuwangi seminggu terakhir? 2 kali. Kapan terakhir? Anda mau Zaman jadi Covid. wakil bupati Bayangan juga nggak di Banyuwangi? Bisa kita bikin. Iya. Oke. Itu dinasti kayak di situ ya? Dinas. Oh iya, kita lanjut aja ke menteri berikutnya ya, kabinet. Kabinet. Oke. Nih, Kepala Badan Intelijen Bayangan 02 Prabowo Subianto. Mr. Q Muhammad Kodari. Karena saya sipil, saya nggak begini. Ya. Udah kayak Murdiono Anda. Lebih cocok. Bukan, kalau ketemu dengan presiden yang sipil, Oh gitu. Silakan Kepala ketahui. Badan Intelijen Dan Bayangan. ini bisa ketawa lah. Siapa yang suruh tanya itu? Tapi cocok Kepala Badan Intelijen Bayangannya Pak Prabowo ini cocok Udah ya? hitam-hitam. Sama satu lagi, kumisan. Dan ini edisional, tambah jenggot juga. Bonus. kalau yang kumis doang edisi sebelumnya. Ya. Edisi yang baru kumis dan jenggot. Jenggot. Yang edisi versi beta yang kumis saja. Iya. Kalau ini sipil murni. Iya. Sipil murni tapi sepatu boot. Iya. Memang harus ini bukan supaya tentara. bisa supaya bisa menyatu dengan tentara Ini bukan dan tentara kepolisian. nih BAM, Apa? lebih ke banser ini. Karena mengimbangi. Iya, kurang loreng ini. Iya, tadi kan udah ada nih wartawan jadi Kepala Badan Intelijen Ini kita. aktivis. Ya aktivis pergerakan plus musrembang ibu-ibu ini kan harus dirangkum kan. Betul. Ini tukang survei. Ada tukang survei sama tukang sur kan. Ada data survei sama data sur. Kita nggak tahu dia yang mana. nih Kita sekarang. Kalau di kampung namanya mantri itu, mantri statistik. Nah, yang berikutnya kita seniman nih. Seniman. Ini kalau di daerah Penyanyi. Tebet Manggarai, Pak Kepala Badan Intelijen, ada rumah makan namanya Toba Dream. Ya, Nah, ini the real Toba Toba Dream. Dream. Mimpinya anak Toba pengen jadi orang ini. Nah, The one and only. Masinton Pasaribu. Siap. Anda kayak El Muncus begini. El Muncus. Ya, gimana? Besut. Gimana? Gini. Cocok ya. Mulai iya. panas dingin kayaknya. Anda cocok ya Kepala Badan Intelijen Bayangannya Mas Ganjar Pranowo. Saya yakin saya pilihnya Mas Sinton karena Pangkat terakhir kolonel tapi habis itu kopral mentok. Kopral mentok. ya mantan kolonel Purnawirawan.
Ya. Oke, kita akan bahas ini Bapak Ibu para kepala Intel ya. Saya minta informasi overview lah tentang apa yang terjadi di 2023 ini edisi Kaleidoskop. Sebelum kita masuk ke 2024 mode peperangan, kita pengen tahu dulu apa aja peristiwa-peristiwa politik yang membuat ini tadinya berteman jadi berbeda. Kita akan break, tetap bersama kami di Kabinet Bayangan. Secara filosofi beliau ini paling jelas nih Bang. Betul. Tapi apa namanya gerakan politiknya? Betul. Yaitu hegemoni ruang publik. Betul. Bangun tidur lihat Masinton, Betul. keluar rumah lihat Masinton, Bos, mau kerja lihat Masinton. Saya tambahin, ngerem nggak sengaja pun, masih dong. kenapa Anda gini-gini? Ada tepuk tangan. Kenapa? Anda gini-gini mirip siapa Anda? Itu loh, masa presiden gini-gini? Sur juga ditepuk tangan. Yang boleh gini-gini hanya wapres, saya. Iya, Anda santai aja. sur juga kita kan. Makanya kan. Lagi pula Anda ngapain pakai sarung-sarung juga? Itu kan jatah wapres. menghormati Banyuwangi ini bos. Oh iya. Tapi Nah, kita jadi, gimana? kita Presiden. masuk ke diskusi pertama kita, yaitu tentang overview 2023 dulu. Kita lempar dulu ke kepala bin kita ini. Kakek segala tahu. Kakek sekarang. Jadi kalau di Wiro Sableng itu kalau kita bingung tiba-tiba muncul kakek segala tahu. Kita kepala Intel kita kakek segala tahu. KST. KSP. Kalau di Istana Beneran KSP. Iya. Silakan KST. Gimana? KST Bambang Harimurti. Selayang pandang 2023 apa yang Anda bisa laporkan kepada kami nih kepala Intel? Kalau bisa disebut dengan singkat, ini adalah tahun yang penuh dengan kekeluargaan. Jadi kata kuncinya keluarga. Semua masalah diselesaikan secara kekeluargaan. Itu kira-kira ya. Gampangnya kira-kira begitu. Itu Anda mau panjang mau pendek? Iya. Hah? Oh, kalau kepala bin kan nggak boleh ngomong panjang-panjang. Oh iya. Emang gitu ya? Jadi lucu Anda ya. Pantesan kami sering Anda kalau di pairing sama NU perempuan langsung lucu ya. Iya. Kemarin sama Inaya Wahid juga lucu betul. banget. Pantesan Anda ini pendek. Iya. Pantesan kepala Intel saya ini pendek-pendek ngasih laporan Mr. Q. Pantesan kita sering salah ngambil keputusan. Kepala Intelnya kacau gitu. Lanjut, Punya Pak. keluarga. Kita ke keluarga. Ya, kita ke kepala Intelnya Mas Andis dulu nih, ya, perempuan. Wow, 2023 ini masa pertama dalam masa PHP. Yang kedua adalah masa apa itu masa menemukan jodoh yang luar biasa. Wih, ngeri kan bahasanya kan? Mohon izin. Iya. Itu PHP siapa korban atau ada pelakunya atau mengaku korban semua? Ya. Terkadang siapa korban itu tergantung perspektif yang mana. Tergantung angle ya. Kan angle yang mana? Kadang-kadang kalau angle sini Biasa PHP. mendampingi korban. Tapi kalau ini kayak mendampingi pelaku. Ini tergantung ini korbannya ada ini kadang-kadang mengatakan korban ini korban tapi yang jelas ini masa PHP dan yang jelas tahun 2023 adalah masa kita menemukan cinta sejati. Wih, gitu Maksudnya PKB bersama PKS gitu cita. PKB dengan PKS, PKB dengan Nasdem juga. Oh gitu ya. Itu enggak cinta segitiga tuh. Tergantung kan cinta sejati itu tidak harus satu dengan satu. Bisa jadi kan kita harus mencintai semua. Oh, luar biasa. Itu dalam bahasa Inggris ada istilahnya dan jadi judul film. kepala bin? The Odd Couple. The old couple. Old couple ya. Agak kurang masuk dengan rakyat jelata ini bahasa Anda. Gak ngerti kan Anda odd couple apa kan? Nggak ngerti. Nggak ngerti kan? Iya, kami pun nggak ngerti makanya. Iya, tenang aja, kita normal berarti kalau Anda ini kalau bahasa-bahasa sulit terus gitu, saya reshuffle jadi gubernur Lemhanas Anda. Untuk mendidik orang-orang. Pindah partai dong, pindah ke partai nanti gubernur Lemhanasnya. silakan Mr. Q. Ya yang pasti ini kan tahun pemilu ya, belum tahun pencoblosan tapi semua proses-proses politik terpenting sebetulnya terjadi pada tahun ini. Kalau kita bicara tahun penting dalam pemilu itu kan sebetulnya ada dua. Pertama itu adalah pasangannya tadi, perjodohan tadi itu. Yang kedua pencoblosannya. Nah tanpa ada pasangan-pasangan, tanpa ada koalisi-koalisi maka coblosan itu tidak terjadi. Sebetulnya kalau kita bicara 2023,
untuk sebagian besar sebetulnya itu datar-datar aja. Saya ingat bagaimana dari awal tahun 2023 sampai dengan Oktober itu teman-teman media, bahkan saya sendiri juga lupa saya di sini sebagai kepala BIN ya. Tadi saya ngomong di media. Kabin Tapi nggak apa-apa, kabin Nggak sering apa-apa, nggak ngomong di apa-apa. media sekarang. Oke. Kabin sekarang lebih Iya, terbuka, memang. lebih demokratis, lebih ekstrovert lah. lebih demokratis dan santun. Ya, dan saya baru tahu ternyata kabinet Pak Prabowo lambangnya bukan burung Garuda tapi Iya. ke ikan ya. Iya. Ikan hiu. Predator ya. Predator. Anda bagian dari tim hiu berarti? Hah? Ya, yang jelas saya bukan lumba-lumba. Atau bagian dari tim predator nih? Sering memangsa. Silakan Mr. Kio. Jadi dalam periode 2023 ini sebetulnya agak datar ya sampai dengan bulan Oktober, tapi kemudian terjadi kejutan-kejutan bagaimana kemudian ada pasangan yang tidak terduga begitu ya terjadi, misalnya antara Anies dengan Muhaimin, semuanya kan menduga pasangannya adalah AHY gitu. Tapi ternyata dengan Muhaimin. Kemudian Pak Prabowo dengan Gibran. Lalu kemudian kalau Mas Ganjar dengan Pak Mahfud relatif lebih lebih linear lah. Jadi dan saya kira sebetulnya yang paling menarik dari tahun 2023 ini adalah 3 bulan terakhir ini, Oktober, November, Desember gitu. Kita September Pak waktu itu, deklarasi. Iya, ini kan tahun lalu, Berarti itu peristiwa Anda 2022. dinilai kurang menarik. Ah, 2023. Maksud saya begini, kalau kita bicara elektabilitas calon presiden sebetulnya kan ini semuanya relatif datar-datar saja sebelum bulan Oktober akhir, kemudian awal November gitu. Jadi saya kira memang esensi tahun 2023 ini sebetulnya boleh dibilang ya sedang kita jalani sekarang, bulan Oktober, November dan Desember. Oke. Ya. Oke, kita Cukup panjang penjelasan saya? Cukup panjang coba. Dia nggak suka yang pendek-pendek. Dia panjang minimum 3 periode. Iya. Terima kasih. lucu lagi nih kepala Iya. BIN. Patutkan juga. Iya, benar. Itu menambah legitimasi saya sebagai kepala BIN. Artinya saya loyal. Iya. Karena menurut saya kepala BIN itu syarat pertama adalah loyal Kepada kepada atasan. Kita langsung ke nomor 3 ya. Ya. Nomor 3 Bang Inton. Nomor 3 itu siapa? Kepala BIN nomor 03. Oh, 03. kepala BIN Mas Ya, Ganjar. gimana caranya menghujani Jakarta Selatan? Ya pengkolan ada Mas Inton kan. Itu dari saya baca ya laporan masyarakat ya 2 bulan terakhir ini ya. Udah ada laporan ke Dinas Tata Ruang ini karena wajah Anda terlalu banyak di pengkolan. Laporannya Udah kita bahas tadi itu. dan beliau itu saking sibuknya dia memperbanyak poster sebagai kepala BIN, lalai tugasnya. Oh, iya. Mendadak dia Iya. Ini mengalami kejutan. ini adalah kepala Bosnya BIN next terkejut-kejut. level. Kepala BIN next level. Dari mulai bicara, kemudian yang lebih jauh lagi banyak fotonya. ya, secara filosofi beliau ini paling jelas nih Bang. Betul. Tapi apa namanya gerakan politiknya? Betul. Yaitu hegemoni ruang publik. Betul. Bangun tidur lihat Mas Inton, Betul. keluar rumah lihat Mas Inton, Bos, mau kerja lihat Mas Inton. Saya tambahin, ngerem nggak sengaja pun, Mas itu. sama lagi Mbak Nini ini pergi ke parlemen ke DPR ikut sidang paripurna, yang interupsi pun Mas Inton. Saya mau tambahkan lagi. Ngopi pun dengan dia. Saya mau tambahkan lagi, jangankan rakyat, anggota DPR aja pusing lihat Mas. Pak Mas Inton kepala BIN, saya minta Anda saya sarankan Anda agak jaga nih popularitas Anda. Jangan sampai calon presiden Anda lebih kalah populer daripada Anda ya. Minimal di Jaksel. Silakan Pak Kepala BIN. Overview. Jadi kalau 2023 ini satu ya tahun pelanggaran etika. 2 tahun penyeludupan. Iya kan? Itu satu tema semua tuh kayaknya. Rangkaian aja. Turunan-turunan. Terus Produk derivatif. yang lagi prinsip demokrasi ya 25 tahun ini kita hal yang prinsip sudah harus kita jalani selama 25 tahun dikalahkan oleh kepentingan. Jadi ya ini menurut saya nih tahun-tahun Pipere Pericoloso. Nah, Coba bisa dimana kita dijelaskan harus tetap- Vivere Pericoloso itu apa? Sejarahnya apa Lagi Bang? tuh. Ya, Soekarnois banget. Singkat terus. Lonceng kematian imperialisme telah berbunyi. di mana kita harus berjuang kuat ya untuk menjaga dan mempertahankan demokrasi ini tidak kembali ke masa yang pernah kita lalui ya seperti pada masa otoritarian Orde Baru gitu. Nah, kalau kita lihat ya Orde Baru
pemilunya ada, Pak. Pemilunya ada. Tapi apakah itu demokratis? Tidak. Itu cuma ajang prosedural formal aja tuh pemilu. Nah, hari ini ya, yang seharusnya kita 25 tahun ini, kita sudah itu tadi dengan tagline kita jalanin pemilu ini asik karena kita harus demokrasi ini harus terkonsolidasi baik. Kemudian pemilu ini bagian dari sarana untuk melakukan proses regenerasi kepemimpinan, itu secara transisinya bagus. Tidak ada kekhawatiran kembali ke era sebelumnya, era otoriter Orde Baru. Nah sekarang nih kita menghadapi situasi yang menurut saya Dejavu gitu ya? iya, ini bahaya. Ini jadi menarik, kita perlu konfirmasi sama beliau. Karena viral itu perdebatan keras antara beliau dengan Opung Luhut. Nah, itu apa bisa dijelaskan lebih lanjut di sini? Iya, artinya itu tadi, Mas. Ada upaya untuk, termasuk Pak Kodari nih, Mr. Q. Mr. Q, yang juga bagian dari mengkampen 3 periode. Itu propaganda menurut Anda? Iya. Kemudian penundaan pemilu. Dan sekarang kita lihat putusan MK itu mengkonfirmasi itu semua, Pak. Oke. Politik pelanggengan kekuasaan tadi. Sehingga aturan dirubah hanya untuk kepentingan. Padahal demokrasi itu hal yang prinsip untuk kita jaga, Berarti kita udah cocok pertahankan, Kepala Bin. gitu loh. Ya. Iya. Cocok memang tugas Anda propaganda kan? Tugas Anda memang membangun kepala bin memang gitu kan? Mendengarkan dan mencipta kondisi namanya itu. Iya. Tapi ngomong Emang kenapa propaganda. kenapa Atau kalau operasional penggalangan. Penggalangan. iya. Nah, Oh, iya. Pengerahan Ini cocok. ya? Ini kalimat Penggalangan. pertama yang mengindikasikan beliau Kepala Bin, penggalangan. Khas Kepala Bin itu. iya, tapi Ada ngomong ya. ininya loh, direktoratnya. Iya. Rahgal massa, Apa tuh? pengerahan dan penggalangan massa. Iya, Oh iya. iya, Anda akrab ya sebagai aset ini. Iya. Tapi gini ya, ngomong-ngomong kenapa yang panas di sini yang keringetan presiden saya ya? Kenapa Anda keringetan, Pak? Merasa Saya makin bingung. Jasnya baru kayaknya. Makin bingung, yang tadinya kelahi jadi kompak, yang tadinya kompak jadi kelahi di sini kan. Iya kan? Tambah lagi kepala bin kita ngomongnya sedikit, jadi semua jatah durasi ini makan sama Bang Masinton. Ya, kalau gitu kita kasih kesempatan ini dulu lah ya, kepala binnya Pak Prabowo dulu untuk menanggapi lah paling enggak kan. Sedikit sebelum nanti kita akan masuk ke topik-topik yang Tipis-tipis serius. respect lah. Ya memang tidak mengherankan kalau Kepala Bin 03 menyatakan demikian. Karena kan beliau berusaha untuk membingkai situasi dan kondisi ini dalam konteks pertarungan. Jadi saya menyaksikan dan melihat ada upaya-upaya untuk menciptakan atau membangun frame situasi sekarang ini antara Orde Baru dengan Orde Reformasi. Jadi berusaha untuk dibawa seolah-olah sekarang pilihannya itu Orde Baru dan Reformasi. Padahal sekarang ini semuanya adalah Reformasi. Terserah kepada masyarakat untuk memilih kandidat yang ada. Ya, dengan pilihan masing-masing seperti tadi lagu sudah punya ciri masing-masing dari para kandidat. Pak Prabowo tegas, kemudian Mas Ganjar merakyat, Mas Anies pintar, intelektual, ya kan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tinggal masyarakat ini sekarang nanti seleranya seperti apa? Mau yang tegas, mau yang merakyat, atau mau yang pintar, gitu. Jadi keputusan itu nanti kembali kepada rakyat. Jadi semuanya kembali kepada rakyat. Rakyatlah yang menilai. Dan Kepala Bin menurut saya harus mendengarkan suara rakyat. Kalau enggak nanti kasih masukan yang salah kepada pimpinan. Demikian Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. Tapi itu perlu dikasih ini juga kafeat, catatan. Karena kan diserahkan pada rakyat secara fair. Karena kita lihat itu bosnya ibu ini mau mendarat aja di bandara yang izinnya udah oke. Begitu tahu ada bosnya dia, langsung dicabut izinnya. Bosnya beliau nih cawapresnya apa capresnya? Ya, dua-duanya ya. Mendarat di mana? Mendarat di mana? Morowali. Apa yang terjadi? Sudah pesawatnya sudah dapat semua prosedur izin. Begitu mau mendarat, begitu diketahui bahwa ada bosnya dia, tiba-tiba izinnya dicabut. Betul itu Bu, Ibu Kepala Bin. Jadi memang ada banyak hal persoalan-persoalan Teknis seperti sekali. itu ya, persoalan-persoalan seperti Teknis. itu. Jadi sebenarnya kayak prosesi kayak bagaimana gerakan di bawah. Jadi sepakat dengan
eyang. Kakek segala tahu. Ya. Kakek. Loh kan apa bedanya kakek dengan eyang? Iya, betul. Sama. Eyang segala tahu. Boleh. Kakek Tergantung lebih selera, gagah aja. Oh, kakek lebih gagah. Silakan pakai Eyang. Kalau kami menghargai selera masyarakat kok. Jadi menurut saya memang persoalannya adalah apakah itu pendapat masyarakat diberikan secara jujur atau intervensi. Itu yang perlu kita. Sama narasi Anda kayak 03 ini. Itu saya tidak nyontoh, tapi itu yang kita alami. Yang kita alami dalam artian kita melihat bagaimana ini seperti deja vu, yang dalam artian bagaimana kekuasaan mulai intervensi, melakukan apa itu pemaksaan, sehingga menjadikan orang-orang yang dulunya loyal, seperti yang terhormat ini Kepala BIN 03 ini kan loyal luar biasa kepada kekuasaan. Lalu mulai menarik diri. Muncul adalah pendukung-pendukung baru yang belum tentu juga solid. Siapa yang Kalau ngasih beliau tahu itu? pendukung baru. Lah kan kita BIN. Kalau soal pendukung baru jangan tuding kiri kanan. Anda di tempat Anda banyak pendukung baru loh. Loh, karena kalau kami ini adalah koalisi Aliran. koalisi Iya. baru. Ya, itu namanya dinamika. Kita koalisi baru Namanya dinamika. yang ini berbeda dengan Loh, koalisi iya yang sama sudah aja. Ini juga namanya koalisi baru. Sama aja, koalisi baru. Jadi umpama namanya dinamika ada upaya ya di bawah nih. Ada beberapa teman yang pengurus partai atau caleg, termasuk saya, itu didatangi tuh. Udahlah fokus aja pada menangin diri masing-masing, nggak usah biar pilpresnya yang sono lah. Itu mengarah saya nggak sebut lah. nggak perlu inisial ya. Ya. Kenapa nunjuk Mr. Q Anda? Nggak perlu Ke menunjuk. saya pun begitu, Pak. Upaya-upaya begitu tuh, pesan-pesan itu disampaikan. Udah, Mas Hinton fokus aja pencalekan. Nggak usah ngeributin capres yang sono. Begitu loh. Oke. Agar nanti proses pencalekannya nggak diganggu. Tapi saya lihat Kan Oke. pengen mau jadi. Mas Hinton dari dulu fokus kepada pencalekan. Sebelum yang lain mulai, beliau sudah mulai. Oke, Mr. Oh Q. iya. Mr. Q itu nggak suka kata oligarki. Jadi dia cari kata-kata lain, akhirnya ketemulah Titan gitu. Sama aja. Bener kan? Betul, betul. Udah gitu aja Anda. Makin seru sekali menjelang akhir tahun dan menjelang pemilu ini. Mulai terlihat siapakah sosok-sosok kingmaker di balik 3 calon ini. Ternyata sudah mulai kelihatan kan kingmakernya siapa dan apa strategi-strateginya. Nah itulah. Bukannya kingmaker yang kelihatan duluan sebelum Gitu calonnya. ya? Harusnya sih nggak kelihatan. Ya. Karena kita tidak pernah tahu siapa kingmakernya presiden bayangan dan wakil presiden bayangan kita. Kayaknya dia sendiri yang bikin, dia sendiri yang nyalonin. Tapi yang kami akui ada suara-suara yang tidak bisa Anda lihat semua. Yang terus membisiki kami. Bisik. Awas suara bocor. Awas iya benar. kameranya salah gitu. Ya, Ada terus suara oligarki nih. Iya, yang kami nggak pernah dapat di luar forum ini ya. Nah calon-calon presiden juga selalu pasang ini dan di Kalau Anda kan dari Bisikan. Danpas Pampres itu. Iya. Iya. Kalau kami oligarki. Oh beda ya ini ya? Iya. Oh beda. Hati-hati Iya. jangan terlalu ini. Ya. Udah. Lega. Iya. Ini yang bikin emosi dari tadi ini ternyata. Oh gitu. Ya. Ya. Berkeringat itu. Ya oke, anggaplah kingmaker ini kita sudah tahu gitu kan. Tapi kan membuat apa nggak tahu. Apa sih? Ya itu, membuat apa namanya calon-calon raja-raja ini strateginya apa nggak tahu ya. Siapa kingmakernya? Oke, Dan Pak ini Sobres. ada 3 kingmaker. Kita lihat dulu di gambar. Nah, pasti sudah tahu Oh kan. ini gambar. Yang Saya pikir jendela lu tadi Pak Sobres. emang Saya bisa dinongolin. Oh berarti di balik jendela kita ada Bu Mega ini. Iya. Kan besar Ini gimana Titan. presiden wakil presiden Saya pikir jendela lu kadang-kadang ada rusa lewat ya kan. Ada Canggih punya kita. kadang-kadang ada Inayah ya kan. Inayah Iya. kan dulu masih main di halaman istana dia. Kita lihat tuh nomor 1 di kingmakernya adalah Surya Paloh. Kayak Mr. Q ya. Iya memang ya. Mirip ya. Nomor 2 ternyata kingmakernya adalah Pak Jokowi. Dan kalau nomor 3 semua yang pasti udah tahu
Ya semuanya juga kita tahu. Semuanya juga kita tahu. Ya kan pura-puranya kayaknya kita rahasia bayangan. Jangan Anda mendramatisir itu. Terakhir Buat pasti apa? di nomor 3 Ibu Megawati ya. Jadi kira-kira battle seperti apa yang terjadi oleh Kingmakers ini, strategi apa? Ya. Kita mau mendengarkan. Kepala Intel Mr. Q ini udah pernah bilang ke kita, Pak dan Pas Pampres ini. Ya. Ini the class of the titans The katanya. Clash of the Titans. Iya, udah kayak Pas Pampres nggak ngerti Pas Pampres bahasa. Iya. The Clash. dia of taunya the- maju kena mundur kena, Titans. atas bawah enak atau Pas Pampres harus netral. kenapa? Karena ASN kan. Oh, Oh iya. iya, aparat apa APH, aparat ya. Ah. Oke, Nggak pakai baju ini ya. Apa tuh? Sama dengan TNI yang nggak boleh pakai baju tim Paslon, sukses ya. paslon. Paslon. Iya. Walaupun mendampingi. Izin dulu ya. Oh iya, iya. Dipanggil tapi Kingmaker. berat ini. Anda hitam itu pakai bajunya Mas Ganjar gitu. Mas Ganjar Makanya. suka hitam enggak? Enggak, ini emang Mas hitam Ganjar Pas Anda Pampres ya? begini. Tapi Jangan sama di-framing Mr. Q malah tuh. Iya. Tapi ada Tadi nggak di ada sini ikannya pindah ke situ tadi. Oke, saya dipanggil Kingmaker saya dulu ya. Oke, oke. Iya. Tapi oke, saya mau ke kepala Intel Nini Wafiro dulu sebelum ke kepala Intel Prabowo ini ya. Ini class of the titans ini katanya. Ini Siapa yang perangnya, dibenturin? ini Siapa yang perangnya benturin? Kingmaker ini. Gimana Anda melihatnya? Jadi pertanyaannya kan siapa yang benturin, siapa yang jadi boneka, siapa yang mau meneruskan dan sebagainya. Yang jelas 1, 01 bukan boneka. Dan kalau mau benturan, kita benturan dengan siapa? 01. Tidak ada yang benturan. Jadi sebenarnya kalau kita class of titannya itu mungkin kita bagian penonton aja kali ya. Bagian penonton aja melihat orang berbenturan gitu kan. Karena yang jelas ide kita berbeda, Anda ide menikmati- perubahan yang lainnya kan ide melanjutkan semuanya. Jadi kalau kita perubahan. 01 bukan boneka, 02, 03 boneka atau gimana gitu? Tadi sudah disambutkan sama Kabin 03. Disambutkan itu apa? Disambutkan itu apa? Disambutkan itu apa? Disebutkan. Oh, sebutkan. Kayaknya karena ada Iya, ada bisikan bisikan ini ini, deh. Gara-gara oligarki nih. Karena oligarki. Iya. Kadang-kadang pura-pura nggak dengar, pura-pura hilang Nah, suaranya. gitu oligarki kan. sering membuat kita lupa. Iya. Karena kenikmatan. Iya. gitu. Jadi tadi udah disebutkan bagaimana ternyata ada yang boneka. Sudah menyebutkan juga ada penerus. Nah, kita ini tidak penerus, tidak boneka, kita perubahan. Tapi Anda katanya menjadi penonton aja pertarungan-pertarungan. Kemarin di debat pertama paling galak kayaknya Mas Anies. Masa? Iya. Atau karena Anda nggak nonton. sorry ye. Anda musrembang terus sama itu. Sorry, Bisa lihat. Penggalangan terus. Sorry ye. Galak dan tidak galak, akhirnya perspektif. Sama dengan korban atau tidak korban, perspektif juga. Kalau kita tidak Penerus atau boneka gitu ya? penerus atau boneka atau perubahan. Berarti saya yakin nih Pak Kabin, calon yang paling bersama dengan semua calon lainnya itu adalah Pak Ganjar. Kenapa? Kami bersama korban katanya. Karena semua semuanya menjadi korban. Iya, iya. Semuanya merasa korban. Betul, betul. Tapi ini katanya ada class of the titans, betulkah? Ini perang Baratayuda Ya, kalau antara beliau para udah kingmaker. membantah tadi yang perang tuh 03 sama 02 aja. Mas Ganjar Ya, ada satu itu ada di kan luar. Anda Itu terpengaruh sama Mr. Q. Mr. Q tuh nggak suka kata oligarki. Jadi dia cari kata-kata lain akhirnya ketemulah Titan gitu. Sama aja. Bener kan? Betul, betul. Udah gitu aja Anda. Iya. Kita ngelihatnya dari hati kok Iya, Caimin Caimin waktu itu. Itu karena perintah salah satu Titan kan. Iya. Dan itu maka ketika saya sampaikan Pak pada saat paripurna kaget tuh teman-teman PKB. Hak angket nih. Bukan. Oh, beda Waktu di paripurna saya juga tolak tuh ada upaya untuk pelanggangan politik kekuasaan dengan penundaan pemilu tadi. Paten juga abang ini paripurna main terus abang. Lah iya. Bicara penerus, karakteristik kepemimpinan ya, cara kerja, cara gerak, satset, ya, itu ada di Mas Ganjar. Tastos nggak tastos? Kalau Pak Prabowo itu jelas 2 kali pemilu, ya berseberangan dengan Pak Jokowi, bukan penerus gitu loh. Jadi Pak Prabowo bukan penerus Pak Jokowi. Karakteristik kepemimpinannya beda, cara menyapa rakyatnya beda, cara memimpin, menyapa rakyat dan memposisikan
ya keberpihakan kepada rakyat itu ada di Pak Ganjar, gitu loh. Itu yang berbeda. Jadi kalau umpama mau diklaim nih ya, mau dibangun nih persepsi bahwa Pak Prabowo penerus Jokowi, itu menurut saya keliru banget itu. Publik juga bisa melihat itu. Oh, harusnya Mas Ganjar. Karakteristik kepemimpinan yang satu ngomong, yang satu gesmosi gitu kan. Itu hal yang beda. Nah jadi ya tentu kalau saya melihat hari ini itu yang perlu kita lakukan ini adalah menjaga proses pemilu ini, Pak. Pemilu ini tidak boleh dengan tangan-tangan kekuasaan tadi. Bahwa dikatakan, Pak, dalam konteks ya kalau pelaku ekonomi yang kita bicarakan ini bukan pelaku ekonomi dalam bentuk pelaku ekonomi model atas, menengah, UMKM, bukan itu Pak Godari. Pelaku ekonomi yang juga punya punya kepentingan dalam konteks politik, menaruh orang-orangnya tadi. Dia bukan ikut apa kata rakyat, dia ikut telunjuk kekuasaan, Pak. Karena apa? Hari ini kalau dikatakan tuh kelompok ekonomi yang ada yang mau bantu 01, pasti langsung ditelepon tuh. Langsung Ada yang- datangi dong, Iya. bukan telepon. Ada yang mau telepon mau bantu 03, langsung tuh. Ya gitu loh. Tapi banyak, Artinya tapi apa? banyak yang bantu Anda kayaknya. Siapa? Anda banyak yang dibantu. Siapa yang mau bantu 03 dan 01 hari ini? Oh, itu Semua pasti spanduk ditelepon. banyak. Apa? Poster banyak. Aduh dia, Mecahin celengan, Pak. Mecahin celengan. ngabisin tabungan. Ya itu dia. Mencahin celengan Semar kita, Pak. Nah artinya apa? Bahwa tadi ya, Bu Nyai juga sudah menyatakan, menyampaikan bagaimana kekuasaan itu dia coba mendesain benar. Penundaan pemilu itu datang dari kekuasaan, Pak. Ini kingmaker, Nah, nih gitu Ini loh. topik kita Maka class of kalau the kita Titans lihat ini hari loh. ini, ya, umpama Golkar pada saat itu suruh nunda pemilu, PAN nunda pemilu, PKB juga karena itu bukan Itu dari kekuasaan. hati ingin Tidak. kekuasaan ini berlanjut. Kita ngelihatnya dari hati kok Iya, Caimin Caimin begitu. Itu ngomongnya. karena perintah salah satu Titan kan. ya, dan itu maka ketika saya sampaikan pada saat paripurna kaget tuh teman-teman PKB. Hak angket nih. Bukan. Oh, beda lagi. Waktu di paripurna saya juga tolak itu ada upaya untuk pelanggangan politik kekuasaan dengan penundaan pemilu tadi. Paten juga abang ini paripurna main terus abang. Lah iya, enggak, kita harus sampaikan ya bahwa kalau bagi saya prinsip dalam politik itu adalah reformasi dan demokrasi, itu bagi saya prinsip. Gitu loh. Makanya para pendukung setia ini pada cabut nih. Pendukung setia yang dua periode ini pendukung setia Titan tadi sudah 2 periode akhirnya cabut karena persoalan ada pressure, ada kekecewaan di situ. Loh, Muncul cabut bukannya baru. harusnya lebih bahaya, Pak. Gimana masih ada dalam kabinet kok cabut? Nggak ada Nah. cabut-cabutan, semua masih dalam kabinet itu. Gimana kepala Loh, bin? kalau soal kabinet kan tergantung, Titannya mau evaluasi atau enggak. Kalau mau evaluasi bisa reshuffle saja. Iya, bisa Iya. dibalik juga. Memang kalau mau keluar aja kan gampang aja. Nggak ada susahnya mengajukan pengunduran diri. Artinya kalau nggak mengajukan surat pengunduran diri, artinya memang masih mau di dalam. Itu aja. Pasti akurat lah kalau kepala bin yang ini ngomong. Oke, gini. Sebetulnya proses ini ada dari dia, Iya, dari iya. bosnya dia. Mereka perlu tetap menjadi ordal. Nah, kan apapun orang alasannya dalam. pokoknya tetap di dalam, Bang. Jadi begini, sebetulnya kalau diruntut, apa yang terjadi ini sederhana saja. Sederhana aja deh, nggak serumit-rumit itu. Kita runtut aja secara kronologis. Yang pertama mendeklarasikan calon presiden itu siapa? Bang Surya Paloh. Siapa yang dicalonkan? Anies Baswedan. Alasannya itu resen detrenya itu gampang aja, bahwa Bang Surya Paloh ini ingin Nasdem itu besar. Gitu. Nah, cara paling cepat untuk bisa membesarkan partai di Indonesia itu adalah dengan mengajukan calon presiden yang populer untuk mengharapkan yang namanya kotel efek gitu. Nah, dalam perjalanannya dia kan tinggal menjahit saja partai-partai yang punya kepentingan yang atau agenda yang sama. Misalnya pada waktu itu Demokrat juga pengen besar. Caranya siapa? AHY itu untuk jadi calon wakilnya Mas Anies. Kemudian PKS pengen besar juga karena kolam suaranya sama dengan Mas Anies, mau juga gabung ke situ. Nah, upaya dari Pak Surya Paloh ini kemudian kan memunculkan figur Anies yang notabene memang dari awal positioningnya adalah perubahan gitu.
Sehingga dalam perjalanan ya muncullah dua nama yang kira-kira akan melanjutkan. Jangan lupa loh, sampai hari ini pun PDI Perjuangan kan berulang kali mengatakan bahwa Mas Ganjar itu akan melanjutkan Pak Jokowi. Betul kan? Ya hal yang Nggak akan mengatakan mengubah kan? Malah dia bilang Oh, iya. Prabowo malah yang bukan Lah ya justru bukan itu. melanjutkan. Justru itu. Jadi saya ini gampang aja menjelaskan ini dengan cara kronologi. Jadi kepala BIN yang baik itu nggak usah berteori macam-macam, diruntut aja proses peristiwanya itu. Ya, selain ahli yang kedua, komisan juga harus yang kedua, Yang minta Anda macam-macam siapa juga minta yang begitu? lain-lain yang macam bukan saya. Kalau saya nggak mau macam-macam. Yang lain itu loh macam-macam. Yang lain-lain itu loh teorinya itu kepada Bapak Presiden itu macam-macam aneh-aneh gitu loh. Ya, tapi Saya jawab dengan sederhana saja. Belum selesai nih Bang, belum selesai. Dalam perjalanan kan kemudian akhirnya terseleksi sendiri bahwa misalnya ya Mas Ganjar itu lebih didominasi oleh Ibu Mega, pencalonannya, ya wakil presiden juga begitu, peran-peran Pak Jokowi makin hilang gitu. Nah otomatis akhirnya yang tersisa cuma Prabowo Subianto gitu loh. Jadi akhirnya memang ya tiga tokoh ini adalah memang mereka yang menciptakan konstelasi yang ada sekarang. Mereka adalah kingmaker. Siapa yang menciptakan Anies Baswedan dengan Muhaimin? Surya Paloh. Surya Paloh geser itu variabelnya apa? Satu aja Surya Paloh. Gitu kan? Nggak ada yang lain. Apa maksudnya itu? Apa maksudnya? Sampai apa? Menggandeng Anies dengan Muhaimin kan ada adegannya begini kan? iya. Kan? Surabaya, Begini Surabaya. kan? Iya. Majapahit. Ya akhirnya pun Pak SBY kan mental. Yang mengajukan Mas Ganjar siapa? Mas Ganjar yang menjadi 02 dulu dong, yang melompat dari satu pasangan nomor 1 ke 2. Enggak dong, ini kan kronologi, bukan nomor urut, kronologi, ya kan? Iya. Oke. Gubernur, Kepala BIN harus kronologi. iya, kader dan petugas partai yang ditingkatkan penugasannya menjadi presiden. Ingat saya masih, Pak Jokowi udah pulang ke Solo, lalu balik lagi besoknya, ya baru diumumkan siangnya, gitu loh. Jadi ini semua proses adalah Ibu Mega. Jadi Mas Ganjar itu adalah calonnya Ibu Mega gitu. Yang tersisa cuman Calon PDI Perjuangan. calon PDI Perjuangan, calon Ibu Mega ya. Dan tersisa adalah Prabowo Subianto gitu. Jadi sebetulnya ya menurut saya dengan penjelasan kronologi tadi sederhana saja bahwa ini tercipta karena interaksi para tokoh-tokoh yang ada ini gitu loh. Ini Para siapa Titan ini iya, dalam pada akhirnya sekarang kemudian masyarakat melihat bahwa oh ini memang di belakangnya Pak Surya Paloh, di belakang Anies Baswedan adalah peran Surya Paloh Tapi besar, di kenapa- belakang Ganjar peran Megawati besar, di belakangnya Prabowo dan Gibran ada Pak Jokowi, itu adalah persepsi yang Sebagai kader besar. PDI Perjuangan, kenapa Pak Jokowi tidak membersamai Mas Ganjar aja dengan Bu Mega? Kenapa harus berpindah? Ya balik lagi tadi bahwa untuk hal-hal yang masih beliau berkuasa pun, masih mau beliau kerjakan pun sudah istilahnya gagal, apalagi yang ke depan, yang jauh ke depan gitu. Oh. Menurut saya sangat manusiawi. gagal Jadi apa siapa tuh? meninggalkan siapa dalam konteks? Iya, menurut saya Clash Mas of the Ganjar yang Titans meninggalkan ini? Pak Jokowi gitu. Mas Ganjar meninggalkan Pak Jokowi. Salah. Menurut saya kan, Ya, Pak ya, Kabin. enggak. Ya, kenapa Menurut salah saya. dijawabnya usai jeda. Kita break dulu karena ini industri oligarki sudah berbicara Iya, kepada iya. kami Oli. supaya tetap Oli. Hai Ol. kita akan Lanjut kembali Oli. usai jeda. Dah. Di Kabinet Bayangan. Hai Oli. Target utama Caimin itu adalah masuk dalam kontestasi gitu. Masuk kertas suara ya. Ya, karena itu kemudian pilihannya sebetulnya jelas saja. Ketika dia tidak punya peluang lagi, merasa tidak punya peluang lagi dengan Prabowo, maka dia akan bergeser kepada yang memberikan peluang. Dan itu Kebetulan yang ganti terjadi. nama. Kenapa kamera gak ke dia nih? Coba lagi tadi. Tepuk Enggak, tangannya mana? Tepuk tangan lagi, ayo. Ya. Lebih cocok Anda. Ya, pas gemoy dan gini tuh lebih pas. Kombinasi ya. Kombinasi. Hanya wapres yang boleh gitu, kayak gitu. Cari gaya yang lain dong. Ya. Oke. Ya, ya. Apa tadi? Teruskan apa tadi? Anda nggak Kepala BIN, Mas Hinton. Iya. Anda tadi mau ngomong apa sebelum Oh, iya. dipotong sama Oli ini tadi? Oli. Anda mau ngomong apa? Ketika disampaikan tadi Pak Ganjar meninggalkan Jokowi kesannya gitu ya, kemudian ada yang gagal apa segala macam itu kan. Tentang Piala Dunia. Kalau kita mengulas Piala Dunia itu kegagalan diplomasi pemerintah sungguhnya. Kan itu sudah diberikan opsinya, DPR juga sudah Anda baru memberikan kepikiran tadi ya? opsinya. Gitu loh. Anda baru kepikiran ya tadi ya? Enggak, tadi saya mau menjelaskan yang disampaikan Berarti gagal pemerintah ini ya, Kodari. Pak Kabin ya. apa? Gagal Ya pemerintah. dalam ini. konteks Piala Dunia itu kan Oh iya. ya gitu loh. Kan opsi-opsinya sudah diserahkan tuh
untuk dilakukan kalau pertandingan Israel itu ada di Singapura. Itu kan upaya diplomasi yang nggak bisa, urusan keluar itu adalah urusan pemerintah pusat, Pak, bukan urusan gubernur. Gubernur memberikan pertimbangan alasan keamanan itu. Izin Bang, Oli bilang duduknya tolong di Oli Takutnya ada orang-orang kita yang kan nggak berani membelakangi presiden. betul. bahaya Oli. Presiden dan wapres kan harus Betul, kita kan harus Katanya apa terlalu santai. kan? Tapi saya mau nambahin, sebetulnya Mr. Q ini terlalu after the fact gitu istilahnya. Jadi analisanya tuh harusnya dikembalikan kepada pertikaian antara Titan ini atau Oli ini, antara Oli. Karena kalau menurut saya, kalau kita lihat waktunya, kalau Mr. Q lebih teliti menyimak waktu kejadian, kenapa Pak Surya Paloh yang tadinya dengan Ibu Mega dan Pak Jokowi memisahkan diri kan seolah-olah. Kapan itu terjadinya? Itu kan terjadi ketika Pak Jokowi mengangkat Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan. Dan buat para kepala BIN di sini pasti tahu hubungan pribadi antara Pak Prabowo dan Pak Surya Paloh itu yang mungkin bahkan lebih keras daripada hubungan Pak SBY dengan Ibu Mega. Oh, gimana ceritanya tuh? Jadi Bang Paleben? karena begitu Infonya itu apa? diumumkan, hari itu juga Pak Surya Paloh mengundang Anies ke markas markas Nasdem. Ya kan kalau kita lihat cermati kembali tangannya. Jadi sebetulnya ini bukan pertarungan ideologi, bukan pertarungan, ini pertarungan personal dari para Oli itu. Sorry. Iya, apa yang Abang sampaikan itu tidak mengubah cerita bahwa ini pertarungan kingmaker kan. Soal alasan saya bahwa Pak Surya Paloh mengajukan Anies itu karena ingin mendapatkan berkah elektoral, sementara Pak BHM mengatakan itu karena tidak suka dengan Prabowo, itu ya dua teori itu bisa Tidak harus bertentangan. Iya, nggak harus bertentangan gitu loh. Bahwa ujung-ujungnya ini adalah pertarungan. Ya, makanya saya bukan membantah, melengkapi. Oh iya, makasih. Ya. Tapi balik lagi ke Kingmaker nih. Ya kan? Kemarin itu waktu kami bertemu dengan Ketua Umum Anda, Kepala BIN 01, beliau mengatakan begini, waktu itu dipanggil Pak Surya Paloh, saya diminta menerima ide perubahan, katanya. Wah, saya berpikir 2 hari. Gitu. Iya. Kasih waktu saya berpikir. Untuk menerima ide perubahan, katanya. Cawapresnya udah terima belum? Udah, katanya. Ngapain lu mikirin lagi, Cak, gitu kan. Ya, tapi maksudnya gitu. Ya, terjadi begitu cepat waktu itu. Meninggalkan koalisi yang dibersamai oleh Pak Jokowi. Tunggu, kita sebelumnya udah ditinggalkan duluan. Nah, gimana nih ceritanya? Nah, waktu ada acara PHP. acara PAN, acara Ya, ulang tahun PAN PAN. atau apa. Jadi waktu itu kami lagi rapat di DPP PKB, lagi rapat mengumpulkan seluruh ketua DPW se-Indonesia. Pak Ketua Umum kami terlambat datang ke acara ulang tahun PAN. Dan ternyata di situ sudah pada kumpul semuanya dan tidak dikasih kabar apapun. Ternyata ketika pidato Pak Prabowo sudah mengganti nama koalisinya. Dari KKIR ini. Iya. Nah, ini Masuk ya, gara-gara itu. satu karena kita merasa bahwa yang punya rumah kan kami berdua dulunya. Yang suami istri kan Gerindra sama PKB yang tanda tangan itu. Tiba-tiba ditinggal, nama koalisinya dirubah karena ada tamu baru nih. Tamu-tamu baru yang tidak didiskusikan. Akhirnya ya kalau sudah diganti namanya berarti kita tidak punya tanggung jawab lagi terhadap koalisi yang lama. Masuk akal nggak nih, Mr. Q, alasan ini? Itu Ya begini, kalau buat saya target utama Caimin itu adalah masuk dalam kontestasi gitu. Masuk kertas suara ya? Ya, karena itu kemudian pilihannya sebetulnya jelas saja. Ketika dia tidak punya peluang lagi, merasa tidak punya peluang lagi dengan Prabowo, maka dia akan bergeser kepada yang memberikan peluang. Kebetulan ganti nama. ya namanya juga kan Ya. itu yang pertama yang sebelumnya masih berdiskusi kita akan tetap di situ atau tidak. Masih ada diskusi panjang di internal PKB, tapi akhirnya ketika ada kondisi itu berarti memang kita ini nggak dianggap nih. Kita suami istri ketika memutuskan
tiba-tiba menerima orang baru, mengganti nama rumah tangga kita tanpa berdiskusi suami istri. Karena yang pertama berkoalisi ini kan Gerindra dan PKB. Nah, ini menjadikan kita semakin yakin bahwa memang tidak bisa selaras lagi. Dan memang dari awal kan sudah setahun loh kita, bahkan kalau kata ini Mr. Q, kita ini sudah kumpul kebo loh. Belum dinikahin, belum nikah, sudah punya sekretariat bersama. Walaupun saya tetap setuju dengan Mr. Q, kalau walaupun mau namanya di koalisi diganti 1000 kali, kalau tetap ditawarkan Caimin sebagai wapresnya, pasti tetap setia di situ lah. Iya. Ya kan? Iya. Bisa jadi kan begini. Jadi walaupun ini menunjukkan sebenarnya ini ada dua persoalan yang berbeda. Salah satunya adalah ketidakdihargainya PKB sebagai yang lama di situ. Yang kedua memang dari awal kan sudah minta nih, kapan nih kita mau deklarasi, kapan nih minta deklarasi. Ternyata ordal ini ada yang nggak di-respect Udah juga. 2 kali lebaran. Sudah 2 kali. Dalam kacamata 2 kali yang lain lebaran harus nggak dikatakan dideklar. juga bahwa Pak Prabowo misalnya itu kan harus menimbang-nimbang soal elektabilitas, potensi suara bagi Caimin begitu. Dan mungkin dalam perjalanan yang disebut sebagai kumpul kebo tadi sebetulnya adalah uji popularitas yang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan Caimin. Gitu. Kalau surveinya namanya itu nggak begitu menunjukkan kenaikan. Apakah gitu Mas Gibran lebih tinggi dibanding Caimin dari segi tapi secara potensi suara kan lebih besar. Atau Caimin udah tahu waktu itu Mas Gibran lah yang akan ada di koalisi itu. Nggak tahu makanya kita. Tapi itu. buat saya yang nomor satu ada begini. Kalau Caimin itu dia pasti ngejar posisi calon wakil presiden. Syukur-syukur terpilih, tetapi kalaupun nggak terpilih, posisi tawar mereka yang ikut dalam pertarungan akan lebih besar dibandingkan dengan yang tidak ikut pertarungan. Yang ujungnya saya berani prediksi 2024 siapapun pemenangnya, PKB dan Caimin akan masuk dalam kabinet. Gitu. Iya. Tapi Mas Anies kemarin kayaknya kalau kita lihat agak punya sentimen untuk menolak Iya. oposisi itu sama Iya. gagahnya. pasti Anies kan lagi Mas Anies, pasti PKB, kita Caimin akan kan masuk Caimin. kabinet. Pasti Iya. kita akan masuk kabinet Iya. karena yang akan menang 01. Iya, bagus juga nih kabin 01. Iya. Satu putaran lagi ya? Kalau Mas Anies itu kan sebagai individu. Mau berapa putaran pun Ya, kita yakin. penting ya. yang Tetapi penting perubahan yang menang. Caimin itu ada partainya. Itu yang membedakan seorang Anies dengan seorang Muhaimin. Muhaimin itu punya partai gitu. Bahkan bisa jadi nanti ya, karena udah terlanjur kemarin ngomong Pak Prabowo nggak tahan jadi oposisi, ini Mas Anies sudah kejebak omongannya sendiri. Dia nanti akan berat sekali masuk ke dalam kabinet karena dia akan dibully gitu, atau dia sendiri berat masuk ke dalam kabinet. Ya iyalah, dan karena ada satu lagi. yang menang Anies. Tapi dugaan saya, Nasdem siapapun yang menang akan masuk kabinet lagi. Caimin? Masuk pasti masuk. Iya, Dan, saya yakin. dan Mr. Q ada satu lagi. Iya. Caimin itu juga dalam posisi sulit. Kalau dia menerima posisi bukan cawapres dalam koalisi, dia bisa digulingkan di partainya sendiri. Kan? Iya. Oh iya. gitu. Oh gitu. Itu ada gitu. Juga kita Karena- solid. Enggak karena juga itu ada apa enggak? keputusan. Enggak juga. Ini beda loh Mbak. Enggak juga sama enggak beda apa sama? Beda kan? Nggak perlu berdiri juga presiden. Kita survei dulu. Survei ini. Elektabilitas dulu Mbak ini. Ini survei bumi atau survei langit? Ini Sky Data ini. Sky Data. Ya. Tapi Anda lihat nih kepala Intel bahwa kayaknya ini kan meskipun ada Clash of the Titans, tapi secara realita kayaknya nggak ada yang betul-betul saling melawan. Ini saling melawan ini nih enggak juga ini gimana ceritanya? Karena menurut saya, Iya. Nggak, mereka karena tadi katanya kalau masih ada di walaupun kabinet, masih ngomongnya kemana-mana satu putaran, tetapi internally mereka tahu kemungkinan besar 2 putaran. Artinya di putaran kedua, siapapun yang masuk putaran 2 memerlukan dukungan dari yang kalah. Kalau mereka serang terlalu kenceng, pasti milih lawannya kan nanti. Jadi mereka mikir di putaran kedua mesti tetap berteman. Gitu. Tapi seberapa percaya Anda dengan gerakan satu putaran, narasi satu putaran tadi? Itu cuman itulah kayak pertumbuhan 7% gitu. Artinya Itu keinginan tapi nggak realistis. Oke, kita balik 01 dulu bentar. Boleh. Ini gimana cerita nih enggak juga tadi itu? Masih penasaran. Enggak, dalam artian bahwasanya kita ini berada kita sebagai partai pasti punya cita-cita dong, punya target. Sama dengan yang namanya Pak Ganjar PDI ngotot tidak mau menjadi wakilnya Pak Prabowo karena pasti punya target. Begitu juga PKB, kita punya target. Dan di internal PKB itu sangat solid.
sangat solid. Buktinya sampai sekarang kita masih satu gerbong kan. Apapun yang diambil oleh keputusan, karena Pak Muhaimin nggak pernah ngambil keputusan sendiri, pasti diskusi. Saya berada di sana untuk berdiskusi. Jadi Itu kan solid karena jadi cawapres. Coba kalau gagal cawapres. Kan sebelumnya masih berjuang, Mbak. Sebelumnya kita bilang cawapres itu bukan hanya 2023 ini untuk 2024. 2019 kita juga bilang kok menjadi, ingat nggak join Jokowi Caimin waktu itu. Kita juga teriak-teriak untuk jadi cawapres. Tapi kan makin kesini makin serius. Ketika itu hasil rapat di internal partai kita mengatakan bahwa ini akhirnya harus mendukung ya Ma'ruf Amin, kita tetap solid kok. Jadi kita pada posisi yang seluruh keputusan-keputusan penting itu tidak diambil Karena sendiri. Pak Ma'ruf Amin kan NU juga soalnya. Beliau termasuk pendiri PKB, Ya, Pak. Beliau pernah makanya. jadi anggota DPR dari PKB. Singkatnya begini, karena Pak Ma'ruf Amin itu afiliasinya masih dengan Caimin. Ya. Tapi kalau Mahfud yang afiliasinya bukan Caimin, beda. itu ditolak. Kalau itu kan lebih deklarasi di ruang kita, Mr. Tio. Ya, dan juga Itu karena internal NU. kepala BIN-nya ini kan emang kubunya Caimin. Iya di dalam. betul. Iya. Kalau bukan Coba. kubu Caimin hilang. Coba kalau Ya, enggak Caimin juga kalau tadi Caimin kan. tidak ke Pak Anies. Saya yakin kok yang namanya NU ini tidak diperhitungkan lagi. Saya yakin Pak Mahfud juga hilang suaranya. Di Ganjar bisa jadi calon yang lain. Sempat kita dengar nama Ridwan Kamil kan? Iya. Oke. Pasti ini. Jadi karena ada Caimin pindah ke Pak Anies, akhirnya suara NU diperhitungkan lagi. Muncul nama-nama, baik di Prabowo, saya yakin juga muncul nama orang NU. Di Ganjar akhirnya muncul dan muncul Pak Mahfud. Jadi wajar kan kalau Caimin sayang. Kalau PDI Mbak, Nyai, pasti itu Ada nyainya lagi. iya, Nyai kepala BIN ini ya. sekutu baik secara historis, sekutu dalam kebangsaannya, kaum nasionalis dan kaum kebangsaan itu ya dengan NU. Iya. Itu tuh dari masa Bung Pakemnya Karno, Bu Mega itu. Bu Mega, gitu loh, Pak Jokowi dan sekarang. Ya itu bagi kami artinya pilihan PDI Perjuangan bersama NU, ya itu bukan sekadar pilihan konteks Walaupun elektoral, kalkulasi tapi elektoral juga ada ya, karena menyadari bahwa ini iya, besar. tapi tidak semata-mata dalam aspek kepentingan elektoral, tapi spirit kebangsaan dan menjaga persatuan. Oke, Bapak-bapak, ini kita sudah sampai di ujung. Kita masih punya satu segmen lagi ya untuk menyampaikan kesimpulan, dan salah satu yang penting untuk kita bahas adalah ini kan kita memasuki tahun 2024. Tahun perangnya, the battle years gitu kan sebenarnya. Ini- All the year itu. Iya, all the year. Sampai pilkada. Betul, tapi oh iya betul sampai nanti pilkada Pilkada. juga. Tapi yang paling menjadi perhatian adalah Januari ini kabarnya kita sudah akan tahu migrasinya sudah sejauh mana, pemilihnya apakah narasi satu putaran itu rasional atau tidak rasional. Nah, di bulan Januari ini kita akan bahas di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Kabinet Bayangan. Sarungnya kok jangan dikatakan. Berapapun putaran, ini tetap harus dalam proses yang baik. Proses yang memberikan pendidikan, demokrasi yang baik kepada masyarakat. Jangan sampai kita malah menjatuhkan lagi pada masyarakat bagaimana selama ini kita sudah ngoyoni masyarakat untuk belajar tentang demokrasi, ternyata kita sendiri yang menghancurkan pondasi-pondasi demokrasi itu. Kita kembali lagi di Kabinet Bayangan dan kali ini segmen kesimpulan. Ya, Kita dalam ratas kita ini ya. Ya, kita persilakan satu persatu dari nomor 2 dulu. Betul. Ya, nomor urutnya 2, ya, periode 3, ya kan? Kalau putarannya 1. Iya. Silakan. Termasuk soal ini Anda ini kepala BIN ini udah bikin gerakan terang-terangan, Bos. Gerakan satu putaran. Betul. Anda kenapa panggil bos? Karena biasanya pres. Oh iya, pres. Iya. Silakan. Terbiasa kan. Jadi pertama begini, kalau lihat tren angka hasil-hasil survei yang saya jadikan rujukan ya, kalau punya rujukan yang lain silahkan. Memang Pilpres ini akan dimenangkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Kalau kita melihat angka lembaga-lembaga survei ya yang ya sering dikutip, yang pengalamannya di dalam Pilpres sudah lama, orang-orangnya sudah lama, angka Prabowo Gibran sekitar 45% sekarang.
Dua paslon yang lain sekitar angka 20. Jadi kalau melihat pola itu, mau satu putaran atau dua putaran, kemungkinan pemenangnya adalah Prabowo Gibran. Nah, potensi satu putaran itu dia secara objektif ada. Pertama angkanya udah 45, 46, artinya tinggal 6-7% lagi sudah tembus satu putaran. Dan harus dikatakan bahwa paslon yang lain pun juga mengatakan atau bertekad untuk satu putaran gitu. Jadi ini bukan cuma nomor 2. Bu Mega ngomong satu putaran, Mas Anies juga ngomong satu putaran, tetapi secara matematika yang lebih memungkinkan untuk mencapai satu putaran itu adalah pasangan Prabowo dengan Gibran. Saya anggaplah pada hari ini peluang untuk mencapai satu putaran atau sekali putaran itu 80%. 20%-nya tidak satu putaran ya. Jadi saya fair aja bahwa ini bukan sesuatu yang pasti kemudian dijamin dan nggak ada ya, namanya dinamika politik kan. Tetapi saya katakan angkanya 80% karena apa? Karena kita lihat bahwa trennya naik ya dan belum kelihatan akan berhenti di mana. Yang kedua kalau kita lihat variabel suara, menurut saya pada hari ini variabel suara yang paling menentukan itu adalah sikap masyarakat kepada Pak Jokowi, tingkat kepuasan tinggi 75-76%, bukan mustahil nanti naik lagi. Artinya yang tidak puas itu kan proporsinya kecil, kolamnya kecil. Karena itu agak sulit bagi yang tagline-nya oposisi atau perubahan untuk bisa menang. Karena mayoritas masyarakat itu inginnya ingin keberlanjutan. Nah, yang ingin keberlanjutan ini itu ada dua nama, Prabowo dengan Ganjar gitu. Sekarang kembali kepada masyarakat melihat siapakah di antara dua nama ini yang paling dianggap mewakili atau bisa meneruskan Pak Jokowi. Nah, saya melihat tren suaranya makin banyak yang mengatakan, dilihat dari mereka yang puas kemana, dilihat dari basis Pak Jokowi kemana, itu makin banyak yang kepada Prabowo Gibran. Thank you Mr. Q. Nah yang kedua silakan Kabin 03. Ya, sebagai sebuah harapan itu ya. Pasti orang berharap semua menang maksimal. Satu putaran itu juga menjadi sebuah harapan baik buat Caimin, Pak Ganjar, Prabowo. dan yang dipropagandakan oleh Mr. Q ini propaganda Mr. Q. ya isinya ya. Nah, tetapi kalau kita lihat realita lapangan ya, dan pasca debat, beberapa debat, apa segala macam, rasanya dari berbagai juga potret survei ya. Nah, setelah kita baca, kita analisis, rasanya satu putaran itu dalam situasi 3 kontestan hari ini ya, itu rasanya sulit. Nah jadi kalau ada yang ngotot memaksakan untuk propaganda satu putaran, nah menurut saya ini harus kita jaga pemilunya. Karena apapun ini menyangkut persoalan bukan sekedar pilihan dalam bilik suara, tetapi kalau ada potensi kecurangan di sana, pemilu yang dilahirkan melalui proses yang cacat, ya, itu legitimasinya akan lemah di hadapan rakyat. Nah, lagi-lagi persoalan legitimasi. Kalau legitimasinya rendah di hadapan rakyat, kita nggak akan pernah mengalami satu kestabilan nih. 97 pemilu pada masa Orde Baru, bahkan pemilunya belum diselenggarakan, pemenangnya sudah tahu. Gitu. Dan sekarang kalau kita lihat propaganda dari teman-teman 02, wah dengan sangat overconfidence menyampaikan udah 02 menang gitu. Ini kan mengingatkan memori kolektif bangsa ini terhadap satu periode sejarah bangsa kita di mana pemilunya belum diselenggarakan, pemenangnya sudah ditentukan. Tapi kan ini ada survei, Bang. Apa? Kan basisnya survei Lah tadi. iya, survei ini kan kita tahu nih. Survei ini kan bagian dari desain untuk memperkuat propaganda tadi. Nah, gitu loh. Basisnya seakan-akan itu survei. Tapi kalau kita lihat dari beberapa survei, terakhir salah satu media, ya. Media apa? Ya kalau bisa kita sebut di sini umpama Litbang Kompas, itu menegaskan pesan yang disampaikan oleh hasil Litbang Kompas tadi. Kalian mau sekuat apapun, ini tidak satu putaran. Saya membaca dari survei itu. Oke. Ini tidak satu putaran. Itu juga membantah beberapa lembaga-lembaga survei yang sudah disewa ya untuk mempropagandakan satu putaran. Oleh Litbang Kompas disampaikan, mau apapun ini caranya,
tidak satu putaran Pak tanya potret di bawahnya kan gitu. Oke, Survei sebagai sebuah potret saat ini dia bukan silakan dia Bung tidak bisa memotret ke depan. Oke, Nah maka lagi-lagi ya pemilu ini bukan persoalan siapa yang menang. Menang itu harus dengan jujur, adil dan hasil pemilu harus terpercaya agar hasilnya bisa diterima, legitimate. Kalau pemilunya cacat dan penuh kecurangan, saya yakin seyakin-yakinnya rakyat akan menolak hasil pemilu yang curang. Bagaimana caranya? Ya rakyat pasti akan melakukan upaya-upaya perlawanannya, menolak hasil pemilu curang. Nah, itu loh. Dan bangsa ini kita tidak akan pernah mengalami satu fase konsolidasi demokrasi yang stabil. Oke. Itu loh. Terima kasih Pak Kepala BIN, Mas Hinton. Iya, Bu Nyai. jadi kenapa jadi panggil Bu Nyai? Ya, karena Mas Hinton. Katanya Kabin. Diarahkan. Lu kadang-kadang kepala intelnya harus menyamar jadi ibunya. Nyai Jangan jadi ini pasti tua atau yang muda juga dipanggil Nyai. Tergantung. Ini udah pakai Tergantung makom. kebetulan beliau ini udah pakai minyak angin, Pak, bukan minyak parfum lagi. Sama minyak angin, Iya. minyak kayu putih. Jadi menurut saya tanggung jawab terbesar kita sebagai politisi adalah mendelivery pendidikan politik kepada masyarakat. Delivery pendidikan politik itu yang seringkali kita lupakan. Bagaimana kita memberikan pendidikan yang politik kepada masyarakat tentang proses yang baik, tentang bagaimana untuk menuju demokrasi yang baik. Nah, pendidikan politik itu yang tentunya kita juga harus melihat dari proses untuk mencapai pemilihan yang baik dengan hasil yang baik, itu juga tanggung jawab kita untuk memberikan pendidikan politik. Nah, sebenarnya kita mengajak seluruh masyarakat ini sebenarnya untuk bergerak bersama untuk menjadikan pemilu ini menjadi pemilu yang benar-benar jujur, yang benar-benar baik. Sehingga saya sepakat bahwa berapapun putaran, walaupun kami yakin berapapun putaran kami tetap pemenangnya, berapapun putaran ini tetap harus dalam proses yang baik. Proses yang memberikan pendidikan demokrasi yang baik kepada masyarakat. Jangan sampai kita malah menjatuhkan lagi pada masyarakat bagaimana selama ini kita sudah ngoyoni masyarakat untuk belajar tentang demokrasi, ternyata kita sendiri yang menghancurkan pondasi-pondasi demokrasi itu. Jadi bagaimana pendidikan yang baik kepada masyarakat, mau berapa putaran pun yang jelas itu harus dari hasil yang benar-benar demokratis. Oke, Bu Nyai, terima kasih. Kepala Jadi Bin Bayangan Kepala singkat Bin ya. Bayangan, Anda tidak percaya satu putaran tadi seperti Kepala Bin Mas Hinton. Siapa yang paling punya peluang besar untuk maju di putaran kedua? Analisa Anda terakhir, spesifik pertanyaan saya. Waduh, saya harus jujur mengatakan terlalu dini untuk meramalkan itu. Karena saya agak berbeda dalam hal ini dengan Mr. Q. Dari tadi udah bukan agak, Ya. dari Bukan tadi agak, udah berbeda. sudah terlalu. Sudah terlalu ya. Kepala BIN telat mendeteksi. Saya pikir potensi untuk dua putaran jauh lebih besar ketimbang potensi satu putaran. Oke. Yang kedua? Yang kedua adalah, nah ini, yang saya lebih yakin meramalkan itu golputnya akan naik. Ya, karena orang yang bingung semakin banyak dengan adanya pertengkaran di atas ini. Ya, dan polarisasi di bawah itu kan sekarang sulit terjadi, ya itu tadi karena di paslon 1 di lapangannya PKB sama PKS yang biasanya berseteru sekarang harus kerjasama. Berapa tingkat partisipasi menurut perkiraan Pak Kabin kalau tahun 2019 itu 81%, ini akan turun jadi berapa? Saya rasa di bawah 80 ya. Di bawah 80. Di bawah 80 ya. Karena banyak yang karena itu ini kan agak aneh nih, pemilih bimbang di beberapa survei terakhir itu naik gitu loh. Oke. Ya, anomali itu menunjukkan. Itu golput tinggi itu karena bimbang atau karena hari Valentine ya? Kan mungkin siapa tahu Nah, karena ini liburan kalau atau- pinjam ilmunya ilmu NU, karena bagi kebanyakan orang sekarang itu bukan memilih yang terbaik, tapi memilih yang paling tidak buruk. Jadi ini suasananya gitu. Sehingga teman saya yang namanya Kevin Evans tuh bilang, saya tuh ikut pemilu sekarang tuh dengan kesedihan gitu. Dia nyoblos, bisa nyoblos ke Iya, PDIP. Kevin Dia Evans. mengikuti, dia mengamati. Dengan kesedihan. Dia kan mengamati pemilu selama reformasi. Saya pikir kira dia ikut ngurus WNI. C4 ini kayak Kevin Evans. Istrinya ini kan. nyoblos. Iya. Iya. Oke, terima kasih Pak Kepala BIN, Pak Mas Hinton. Siap. Terima kasih Mr. Q.
Tapi ada yang satu yang bagus. Menurut saya ada nambah bagusnya terus itu. Anda ini ya. Pemilunya kan pas Valentine Day. Harus kasih sayang ya. Unsur kasih sayangnya lebih menonjol karena takut di putaran kedua nggak dipilih tuh. Oh, ya ya, oke. Baik, baik. Ya, saya nggak ngerti maksud Anda yang Iya, terakhir iya. itu. Sama. Ya karena dia masih jomblo dia nggak ngerti Ya, kasih ya, sayang. memang ya. Apa itu Valentine sudah untuk para menikah. jomblo ya? Ini nggak ngerti Ya, juga. nggak jelas. Ya. Gitu. Itu udah terlalu tua jadi Emang kalau Infobin kan usernya presiden. Oh iya. Saya aja yang paham tadi itu. Ya, Jadi wakilnya nggak paham ya? memang. Nggak semua harus kita Kalau share. kalau beliau yang paham, tapi kalau saya itu lebih cepat lebih Ya, baik. tugas dia bukan paham, cukup Ya, benar. berarti Maka bukan duit tunggal ya. kita harus Biasa memilih deh. wapres yang paham. Iya, Jangan yang betul. coba-coba, Pak. Ya, oke. Saya sarankan juga begitu ya, jangan Oli. Oli. Iya. Thank you Oli. Mana Anda tepuk tangannya ini? Terima kasih buat Oli ya sudah mengarahkan diskusi kita. Rakyat ini memang susah ya inisiatif dan partisipasinya ini ya, karena Apa harus kadang diarahkan tertekan? yang digalangkan. Ya, makanya Ya mungkin ya. Sehingga partisipasi kurang. Ya itu atau ya. memang harus ditekan untuk berpartisipasi. Oke. bukan terima kasih. bingung, Ya. banyak bingung. Oke, terima kasih. Demikian Kabinet Bayangan pada hari ini. Kita akan jumpa di Kabinet Bayangan di tahun 2024. Tahunnya pemilu dan tahunnya pemilihan. Jangan golput, datang ke bilik suara. Valentine's bisa tahun-tahun depan ya. Oke, sampai jumpa. Pilih yang berpengalaman. Masih ada acara kita.